Shalom, selamat bertemu kembali. Tanpa terasa kita telah memasuki minggu keempat bulan September ini. Mari bersama kita akan menyiapkan diri kita dalam ibadah saat ini. Kita akan bersaat teduh. Pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita nyanyikan bersama. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Sukacita yang daripada Allah itulah yang dikaruniakannya untuk kita hari ini, saat ini. Maka kami bersama memberikan salam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Di tempat ini, dimanapun Anda berada tentunya. Maka mari kita bisa memberikan salam satu dengan yang lainnya, dengan kasih, mesra, dengan salam sukacita. Maka pujian ini juga akan menjadi pujian sebagai ungkapan syukur kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah
sebagaimana firman-Nya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia sangat mengasihi kita seperti seorang bapa menyayangi anak-anaknya. Mari kita pujikan pujian ini sebagai pujian pengagungan kita atas Allah, yakni Yesus Kristus yang mengasihi kita. Seperti bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu misahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur sapa-Ku, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi kita dan bahkan sampai rela untuk datang ke dunia. Bagaimana Ia mengampuni dosa kita dengan darah-Nya yang mahal, yang tercurah, supaya kita memperoleh pengampunan dosa. Mari kita datang kepada-Nya. Pujian ini kita nyanyikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya.
kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah yang besar yang kami sembah di dalam diri Yesus Kristus, Allah yang datang di tengah-tengah dunia, yang rela untuk tinggal di tengah-tengah kami, mengaruniakan seluruh hidup-Mu, bahkan lebih dari itu, rela untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Maka hari ini ketika kami datang kepadamu, mengakui Tuhan, menyatakan diri ya Tuhan, bahwa kami sangat berdosa dan memerlukan kasih, karunia, anugerah-Mu. Dan setiap kami datang kepadamu, maka Engkau selalu memberikan pengharapan. Sebagaimana firman-Mu, dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Seorang nabi yang diutus oleh Allah. Namun ketika ia telah menyampaikan pesan Tuhan, dan pesan itu didengarkan, membuat orang bertobat, ia merasa marah. Ia merasa tidak layak untuk hidup. Mari kita akan nyanyikan pujian ini untuk menyiapkan diri dalam firman Tuhan. Engkau alasan selama ku hidup.
saat ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan sangat kami perlukan. Kami membutuhkan firman yang hidup itu setiap saat. Firman yang membuat kami terus memiliki pengharapan bahwa kasih karunia, belas kasih-Mu untuk kami, untuk setiap orang yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti firman itu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yunus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Amin. Terpujilah nama Tuhan yang hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama membaca firman-Nya, merenungkannya, dan lebih dari itu melakukannya dalam keseharian hidup. Hari ini dalam sebuah tema antara yang murka dan berbelas kasihan, masih berkait erat dengan tema beberapa waktu yang lalu, yakni tentang seorang nabi Allah yang diutus oleh Allah berbicara kepada sebuah bangsa yang besar, kota yang besar, yakni Niniwe.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Allah berfirman kepada Yunus supaya ia pergi ke Niniwe dan menyerukan tentang Allah yang murka karena kejahatan besar yang dilakukan oleh Niniwe. Firman Allah berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Yunus, nabi yang diutus oleh Allah itu, pada akhirnya melaksanakan firman Tuhan. Namun setelah melewati tragedi kapal dari Tarsis dan tragedi di mana seekor ikan besar menelan Yunus, terkadang memerlukan teguran atau bahkan cambuk Allah supaya orang dapat taat dan mendengarkan firman Tuhan. Diperlukan badai besar, nyaris tenggelam, atau bahkan kegelapan yang sepertinya tidak ada jalan keluar untuk membuat orang bertobat dan menjadi taat kepada Allah. Dan itulah yang dialami oleh Yunus, nabi yang dipanggil, diutus oleh Allah tersebut. Bapak, Ibu, 40 hari bukan waktu yang lama untuk bertobat. Seruan tentang hukuman Allah tersebut ternyata disambut oleh orang-orang Niniwe dengan pertobatan yang besar. Dari pemimpin Niniwe, raja Niniwe, para pembesar, rakyat, bahkan kemudian ternak-ternak diserukan supaya mereka bertobat. Dan pada akhirnya pertobatan masing-masing pribadi tersebut menjadi pertobatan yang menyeluruh ke seluruh pelosok negeri tanpa terkecuali. Niniwe bertobat secara komunal, mereka bertobat. Sebagaimana firman-Nya Yunus 3 ayat 8 sampai 9, kita dapat melihat bersama bagaimana semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, dan masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya, dengan harapan adalah siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu. Raja dan seluruh kota ini menyadari bahwa kejahatan mereka sudah teramat besar. Kejahatan yang pantas untuk diganjar dengan kebinasaan. Pantas bagi mereka untuk ditunggang balikkan. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Jawa dikatakan bahwa pantas jika Niniwe ini kagempur. Pantas jika Allah menumbangkan kota ini. Kota Niniwe yang besar itu akan digempur, ditumbangkan oleh Allah sendiri. Oleh karena kejahatan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kejahatan selalu membuahkan malapetaka dari Allah. Setiap kejahatan, dosa, selalu akan sampai kepada Allah.
Yunus 1 ayat 2 sangat jelas. Ketika firman ini berbicara, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tidak ada satupun kejahatan yang tidak dilihat oleh Allah. Apalagi sebuah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama, kejahatan yang teramat besar. Maka kejahatan itu dipastikan sampai kepada Allah, dilihat oleh Allah. Oleh sebab itu, Niniwe pantas untuk gentar menghadapi murka Allah. Pantas bagi Niniwe jika kemudian mereka berbalik dari kejahatan, menyesali kejahatannya, dan berharap. Dalam ayat pasal 3 ayat yang ke-9, mereka berharap supaya Allah berbalik dan menyesali setiap murkanya itu. Mereka berharap supaya mereka tidak akan tertimpa kebinasaan. Siapa tahu, harapannya adalah siapa tahu mungkin Allah akan berbalik, mungkin Allah akan menyesal. Inilah sikap hati yang kemudian merubah hidup mereka. Niniwe pada akhirnya mengambil sikap untuk dengan kesungguhan hati, lebih dari itu melakukan perbuatan mereka nyata dengan berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat menjadi bertobat. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perubahan hati, kesungguhan hati mereka untuk bertobat menjadikan Allah menyesal atas malapetaka yang dirancangkan, dan Allah pada akhirnya tidak melakukan malapetaka, tidak membinasakan Niniwe. Allah padam amarahnya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ironis bahwa pertobatan Niniwe ini ternyata ditanggapi berbeda oleh seseorang. Seharusnya pertobatan itu disambut dengan syukur dan sukacita. Seharusnya pertobatan itu menjadi syukur sukacita bagi orang lain, bagi siapapun juga. Ketika ada orang bertobat, maka itu menjadi sukacita bersama. Dalam perjanjian baru, dalam kisah anak yang hilang, bagaimana anak bungsu yang telah melakukan dosa, melakukan kesalahan, menentang bapaknya. Ketika ia kembali kepada bapaknya, ia disambut, anak bungsu itu disambut dengan sukacita oleh ayahandanya. Dan dibuatkan sebuah pesta yang meriah. Pertobatan anak bungsu ini disambut dengan ucapan syukur. Ketika satu orang bertobat, firman Tuhan katakan bahkan seluruh surga bersukacita menyambutnya. Tapi tidak dengan Yunus. Tidak dengan Nabi Allah ini. Pertobatan Niniwe yang disambut dengan sukacita oleh Allah, tetapi disambut oleh Yunus dengan kemarahan. Pertobatan Niniwe ini mengesalkan hatinya.
Yunus sangat kesal dan marah. Baginya, bukankah seharusnya sebagai seorang penyampai pesan utusan Allah, bukankah ia seharusnya bersukacita karena pesan-pesannya telah sampai kepada orang-orang di kota Niniwe. Sebagai utusan Allah, sebagai lidah Allah, pesan yang dia sampaikan berhasil dia selesaikan. Ia telah sukses sebagai penyampai pesan. Tapi mengapa ia marah? Ia adalah lidah Allah. Ia adalah alat dari Allah. Yang terutama adalah isi pesan Allah. Supaya kota Niniwe, penduduk Niniwe bertobat dari kejahatannya. Bapak Ibu, tapi kita bisa menyaksikan bersama bagaimana ia sangat kesal, bagaimana ia marah. Yunus tahu betul siapa Tuhan, sehingga kemarahannya, kekesalan hatinya dia sampaikan dalam ayat yang kedua. Di dalam doa, ia berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan rasa kesal dan marahnya itu. Apa yang dikatakannya? Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Bapak Ibu, Yunus tahu tentang kebenaran siapa Allah. Siapa Allah, yakni Allah yang penuh dengan belas kasih, Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang penuh dengan kesabaran, berlimpah kasih setia. Tapi Yunus sama sekali tidak memahami bahwa kemarahannya sama sekali tidak beralasan. Manakala Tuhan mengutusnya ke Niniwe pertama kali, sangat terang. Yunus ogah untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Yunus marah dan menolak untuk melakukan perintah Allah. Yunus tidak sependapat, tidak setuju dengan Tuhan. Yunus marah bahwa Niniwe pada akhirnya selamat dan tidak jadi dibinasakan oleh Allah. Menyaksikan pertobatan Niniwe ini menjadikannya begitu marah. Sehingga di dalam pikirannya adalah lebih baik aku mati daripada aku hidup. Daripada menyaksikan Niniwe tetap ada dan dikasihi Allah, lebih baik ia mati. Dan ayat yang kelima, Yunus 4 ayat yang kelima, saya membacakan untuk kita bersama. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dalam kemarahannya, dalam kekecewaannya, manakala melihat Niniwe masih kokoh berdiri, penduduknya masih hidup, penduduknya masih dikasihi oleh Allah. Dalam kemarahannya itu, ia masih memiliki harapan
bahwa Niniwe akan berubah. Bahwa pertobatan Niniwe itu hanya di mulut saja. Dia berharap bahwa seruan pertobatan di Niniwe itu hanya manis di mulut saja. Dia berharap bahwa pertobatan Niniwe adalah kepura-puraan. Dia berharap 1, 2, 3 hari ke depan Niniwe akan berbalik lagi untuk hidup dalam kejahatan. Yunus berharap bahwa Niniwe itu tobat tapi umat-umatan. Dan Yunus berharap mungkin Tuhan akan berubah dan akhirnya tetap akan membinasakan Niniwe. Dan pada waktu itu kemarahannya akan reda. Yunus sangat membenci Niniwe, membenci penduduknya dan kejahatannya. Oleh sebab itu ia masih menanti jika keadaan berubah. Mungkin Niniwe abai, lalai terhadap pertobatannya dan kembali jatuh dalam dosa, jatuh dalam kejahatannya kembali. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tapi Yunus sangat menghormati, sangat mengasihi Tuhan Allahnya. Sehingga kemarahannya, kekecewaannya disampaikan di dalam doa-doa. Rasa hormatnya kepada Tuhan membuatnya tidak rela jika bangsa yang jahat itu tidak dihukum, tidak dihancurkan dan tidak dibinasakan. Allah harusnya menghukum, membinasakan para pendosa. Allah harusnya tidak mengampuni mereka. Allah seharusnya menunggang balikan orang-orang jahat itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Seperti Yunus, demikianlah kita. Bagaimana kita mudah untuk membenci, mudah untuk marah kepada orang-orang yang kita anggap jahat, yang kita anggap menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, yang kita anggap menyebabkan penderitaan-penderitaan kita. Dan kita berharap Allah akan mengacungkan jari kepadanya, mengacungkan jari kepada mereka. Lalu kita menjadi kecewa, menjadi marah jika kemudian orang-orang tersebut malah sukses, berhasil, hidupnya lancar, segala yang dilakukan berjalan dengan begitu mudah. Lalu kita masih bergumul dengan kesulitan-kesulitan yang disebabkan. Kita masih berjuang. Kita masih menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak kunjung mereda. Lalu kita marah kepada orang-orang tersebut. Kita marah kepada keadaan. Kita marah kepada situasi. Atau bahkan kemudian kita marah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kemarahan kita hampir dipastikan menjadikan kita buta akan kebenaran. Dan membuat kita malah berbuat dosa. Sedangkan kebenaran Allah adalah kebenaran yang hakiki, yakni kebenaran yang penuh dengan belas kasih. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Yesaya 48 ayat 9. Allah bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi
Tetapi Allah, karena Dia Allah, karena kemasyurannya itulah, karena Allah itu penuh dengan kasih, karena panggilan Allah adalah panggilan mengasihi, karena namanya adalah nama yang mengasihi, karena kemasyuran Allah adalah kasih-Nya yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi Niniwe seperti juga Tuhan mengasihi Yunus. Ketika Yunus marah, murka, Tuhan tidak marah kepadanya. Tapi Tuhan mendengarkannya. Tuhan menerimanya dalam ruang doa. Dan lebih dari itu, Tuhan mau menghibur Yunus. Dalam ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Allah mengasihi Yunus. Allah mau menghiburnya. Dan benar, Yunus terhibur. Kemarahan yang besar itu digantikan dengan sukacita yang besar. Tapi tidak hanya itu, Bapak Ibu. Allah tidak mau berhenti kepada hal itu saja. Tapi Allah mau mengajar kepada Yunus tentang sesuatu hal yang penting. Yakni tentang kasih-Nya yang tidak hanya untuk Yunus seorang. Tapi kasih-Nya yang diperuntukkan untuk Niniwe, yang diperuntukkan untuk umat-Nya. Ayat 7 dan ayat ke-8. Bagaimana kemudian Allah menjadikan pohon jarak itu atas penentuan Allah sendiri. Pohon jarak itu menjadi layu oleh karena seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu. Dan ayat 8. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Pada akhirnya, untuk kesekian kalinya, Yunus dipenuhi dengan kemarahan yang lebih besar. Tapi disinilah Allah ingin mendidik Yunus bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasih, penuh dengan pengampunan. Dosa kejahatan yang seharusnya dihukum, yang seharusnya dimurkai oleh Allah, dapat diampuninya karena pertobatan. Allah murka terhadap segala dosa dan kejahatan. Tetapi Allah memilih untuk memperingatkan lebih dulu. Allah memilih untuk membuka pintu belas kasih bagi yang mau bertobat. Allah yang penuh dengan kasih tidak serta-merta langsung menghukum, tetapi memilih untuk setahap demi setahap, perlahan-lahan membuka pintu pengampunan bagi Niniwe, bagi Yunus, bagi semua orang.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah mau supaya Yunus belajar. Allah juga mengasihi Niniwe, kota yang besar itu, dengan penduduknya yang lebih dari 120.000 orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar dari teks ini, Allah yang penuh dengan kasih, rela melakukan apapun juga supaya umatnya dapat menerima belas kasih secara sempurna. Bahkan Allah rela turun ke dunia menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia memperoleh keselamatan, pengampunan dosa. Maka kita pun harus melihat bahwa Yesus Kristus datang ke dunia bukan hanya untukku, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kita orang percaya, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Kasih Allah teramat besar, terlalu luas. Tidak hanya untuk saya, untuk kita, tetapi seluruh dunia ini dikasihi dan disayangi oleh Allah. Yunus juga dididik untuk melihat bahwa kasih Allah itu tidak melulu hanya untuk umat perjanjian, tapi kasih Allah juga untuk bangsa-bangsa lain. Niniwe, kota yang tentu dianggap oleh Yunus sebagai kota yang kafir, tapi Allah tetap mengasihi Niniwe. Saat ini Bapak Ibu, kita sering disuguhi dengan orang-orang yang gampang untuk memandang orang lain yang berbeda sebagai kafir dan menilai bahwa mereka bukanlah orang yang layak untuk dikasihi, dihormati, ditolong, tapi adalah bagian yang terpisahkan dari hidup. Hari ini kita pun belajar bahwa kasih Allah tidak melulu untuk kita, umat gembalaannya, anak-anaknya, tapi kasih Allah itu untuk seluruh umat manusia. Allah mengasihi Yunus, Allah mengasihi umatnya, tetapi Allah juga mengasihi Niniwe, bangsa lain itu, bangsa yang dianggap berbeda. Dan kita juga harus mengasihi mereka seperti Allah mengasihi mereka juga. Itulah panggilan kita. Akhir cerita ini tidak diketahui sikap apa yang kemudian diambil oleh Yunus. Tapi kita bisa melihat kasih Allah itu teramat besar. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak pernah bisa menyangkal dirinya. Allah tidak pernah bisa menyangkal kasihnya. Karena sifat Allah adalah kasih itu sendiri. Hari ini kita belajar dari kehidupan Yunus
yang dididik untuk melihat, mengalami bahwa kasih Allah sangat besar, baik kepada umat gembalaannya ataupun kepada bangsa lain yang dianggap tidak menjadi bagian dari umat gembalaan Allah. Dan kita juga belajar dari kebenaran firman ini. Kita harus mengasihi mereka seperti Allah juga mengasihi mereka. Kita harus mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi sesama kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha besar, Allah yang berkarya dari permulaan zaman sampai saat ini dan selama-lamanya. Tuhan, jika hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu tentang belas kasih-Mu yang besar tersebut, yang Engkau peruntukkan bagi kami umat pilihan-Mu, yang Engkau juga peruntukkan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ajarlah kami untuk senantiasa berbelas kasih kepada sesama kami, Tuhan. Jika masih ada waktu dan kesempatan saat ini, adalah waktu bagi kami untuk senantiasa berbelas kasih, senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan seperti yang Engkau perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kami. Amin. Mari kita sekalian berdiri, kita akan bersama menyatakan komitmen kemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Dalam segala keadaan, kepada Tuhanlah kita mempercayakan segala sesuatunya. Hari ini kita akan berdoa syafaat. Mari percayakan sepenuhnya kepada Allah yang mendengar. Hatiku percaya. Saat ku melihat jalanmu,
kami bersatu hati Tuhan dalam doa-doa kami. Bersama dengan jemaat-Mu di tengah-tengah situasi saat ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan kesehatan, pergumulan-pergumulan yang berat, yang mana menyangkut pergumulan perekonomian, pergumulan pekerjaan. Tuhan, tentu tidak mudah saat ini. Bagaimana kesulitan yang begitu besar harus jemaat-Mu alami. Kami mohon, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Jadikan kami tetap tabah, berhikmat di dalam mengelola keuangan, mengelola berkat Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada jemaat-Mu. Kiranya jemaat dapat hidup bersahaja, hidup sederhana, supaya segala sesuatunya dapat tercukupi dengan baik. Kami juga berdoa kiranya rohani jemaat senantiasa dapat terpelihara. Kiranya mereka dapat bersatu hati, mempererat tali persekutuan di antara keluarga. Karena saat ini adalah saat di mana masing-masing keluarga harus dapat semakin kokoh di dalam peribadahan keluarga. Tuhan kami Yesus Kristus, kami pun berdoa bagi segenap jemaat yang bergumul dengan kesehatan. Kami senantiasa berdoa bagi Ibu Efri Ngatno dan Ibu Hartini Jasro. Dalam pasca pemulihan kesehatan yang mana sempat dirawat di rumah sakit. Tuhan Engkau menolong. Berkati Bapak Ferry, Ibu Ngadina, Ibu Salim, Ibu Yuli, Saudara Wawan. Senantiasa mereka Engkau sertai dalam setiap kesehatan mereka. Kami pun berdoa bagi para jemaat senior kami Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam usia senior mereka. Kiranya Tuhan semakin memperkokoh kehidupan mereka. Hidup mereka yang menjadi teladan bagi keluarga, bagi jemaat, bagi sesama. Diberkatilah ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama dengan jemaat kami yang saat ini telah Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Kami berdoa untuk Ibu Novi, Ibu Esti. Kiranya penyertaan Tuhan melimpah bagi kedua ibu ini dan anak-anak mereka. Diberkati masa persiapan untuk kelahiran anak mereka Tuhan. Berkat yang melimpah juga bagi jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Budianto, untuk Saudari Leoni, untuk Diaken Fedora, Saktiana, Diaken Reni Harsilo, untuk Bapak Saktian, Bapak Ferry, Saudara Victor. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pun menyertai untuk gereja-gereja-Mu di tingkat PGKJ, Kecamatan Jekulo ini. Kiranya Tuhan menyertai gereja-gereja dan segenap jemaatnya. Demikian juga dengan anggota gereja PGMW 3. Tuhan sertailah GKMI di wilayah 3 ini. Senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia serta kota tercinta kami Kudus ini, yang mana berulang tahun ya Tuhan Yesus. Engkau menolong memberkati usia yang sudah ratusan tahun tersebut.
Diberkatilah kota kudus, diberkatilah para pemimpinnya, diberkati warganya, diberkati Indonesia, diberkati presiden, wakil presiden, diberkati keamanan, diberkati dengan damai sejahtera, diberkati dengan stabilitas ekonomi. Kami menyerahkan doa-doa ini Tuhan di dalam tangan-Mu, berkat untuk gereja-gereja di Kudus maupun di seluruh Indonesia. Kiranya senantiasa gereja-gereja Tuhan dapat menjadi pewarta kasih karunia Allah, menjadi alat bagi pewartaan belas kasih Allah bagi Kudus dan secara umum bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga akan menyatakan berdoa untuk Bapa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kita berdiri. Mari sebagai dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikianlah firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mempersembahkan persembahan ini ke hadirat-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan. Pada saat ini, ketika banyak orang mengalami kesusahan dan kesulitan, kami tahu bahwa semakin banyak pula orang yang dapat memberikan persembahan melalui apa yang dimiliki. Oleh sebab itu, kami pun akan memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Kita akan menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Allah penuh dengan belas kasihan, baik kepada orang-orang Niniwe, kepada Yunus, dan kepada kita semuanya. Maka jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka lakukanlah firman itu.
di dalam keseharian hidup kita. Mari kita akan menyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Bersama jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari masukilah kehidupanmu di dalam minggu ini dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau dan melindungi engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita bersaat teduh. Bapak Ibu, ibadah di hari ini telah selesai dan telah kita laksanakan dengan baik dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan. Dan saya harus menyampaikan bahwa di kesempatan ini kita harus tetap memegang teguh kewaspadaan. Karena apa? Bahwa kita masih tetap ada dalam situasi yang tidak mudah. Kita masih ada dalam situasi yang sulit. Di bulan ini tentunya kita mengetahui bahwa jumlah dari para penderita COVID tetap banyak. Oleh sebab itu, kiranya kita tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan, tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, dan tetap melaksanakan peribadahan bersama dengan keluarga kita. Dan tetaplah memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.